Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kelas logistik C, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa hadir untuk pertemuan kali ini dikarenakan saya harus ngejemput orang tua juga. Jadi saya akan menjelaskan buat modul 2 ini, penjelasan tentang modul 2 ini. Jadi kalian nanti nggak akan ada Zoom, jadi cuma penjelasan modul aja, nanti terus kalian nanti mengerjakan kuis, paling gitu aja. Selain itu, mungkin itu saja. Oke, saya buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Laboratorium ICT Logistik, yang dimana di sini kita akan masuk ke dalam modul 2. Oke, di modul 2 ini kita akan belajar diagram alir atau flow map. Nah, selain itu kita dari pertama dulu. Dari sini ada tujuan praktikum, di mana tujuan praktikum itu praktikan mampu memahami pengertian flowchart, flow map, lalu praktikan mampu memahami kegunaan dan pedoman dalam pembuatan atau perancangan proses flow map, lalu praktikan mampu memahami fungsi dan kegunaan simbol-simbol yang digunakan dalam flow map, lalu praktikan mampu membuat flow map perancangan pengembangan sistem informasi yang telah disusun, lalu praktikan mampu mengoperasikan perangkat lunak, tools atau pembuatan flow map, dan yang terakhir praktikan mampu memahami dan membuat input, proses, dan output dari rancangan pengembangan sistem informasi yang telah disusun. Oke. Nah, di sini kita langsung masuk ke ranah sensorinya, yang dimana flow map itu merupakan diagram yang menggambarkan aliran dokumen pada suatu prosedur kerja di organisasi. Lalu flow map juga merupakan diagram alir yang menunjukkan arus dari dokumen, aliran data, visi entitas, sistem informasi, dan kegiatan operasi yang berhubungan dengan sistem informasi. Jadi perbedaannya dengan flowchart itu, di mana flow map itu jadi ada entitasnya. Jadi lebih dijelaskan lagi bagian mana yang mengerjakan dari sistem proses yang ada di alur tersebut gitu. Oke, selanjutnya di sini ada flow map adalah alat bantu konversional yang disebut juga blueprint flow atau proses function chart atau diagram alir dokumen, di mana penggambaran biasanya diawali dengan mengamati dokumen, lalu yang menjadi media data atau informasi. Selanjutnya ditelusuri bagaimana dokumen tersebut terbentuk ke bagian atau entitas mana. Dokumen tersebut mengalir, lalu perubahan apa yang terjadi pada dokumen tersebut, proses apa yang terjadi terhadap dokumen tersebut, dan seterusnya. Nah, selain itu juga di sini ada jenis-jenis flow map-nya ya. Jadi flow map itu jadi kita harus tahu gitu gimana proses si dokumen itu, contohnya ya. Dari sini kan ada dokumen nih contohnya tuh. Nah, dalam si dokumen tersebut tuh alirnya kemana aja gitu. Kayak misalnya dari kalau contohnya absensi di Steamlog contohnya ya, contoh gampangnya. Itu di absensi Steamlog. Jadi absensi itu dari mana dulu nih? Dari BAK, setelah dari BAK kan dosen tuh. Itu kan udah berbeda entitas gitu. Dari BAK ke dosen, lalu ke misalnya ke Aslab gitu. Itu kan beda entitas-entitas gitu. Dan siapa yang mengisi itu pasti beda-beda. Bagian yang menginputnya siapa gitu. Jadi prosesnya itu lebih dijelaskan lagi. Bagian mana yang mengerjakan proses tersebut itu. Oke, lalu di sini ada jenis-jenis flow map. Flow map yang pertama adalah flow map sistem. Lalu yang kedua adalah flow map paperwork atau flow map dokumen. Jadi sistem itu kayak sistem informasi sistemnya gimana alur tersebut. Lalu untuk dokumen itu kayak perpindahan dokumen dari misalnya dari manajer sampai ke pegawai itu gimana. Terus ada flow map skematik, flow map program, dan flow map proses. Nah, di sini juga ada fungsi dan kegunaan dari flow map, yang dimana saya mendefinisikan hubungan antara bagian atau pelaku proses. Nah, seperti saya tadi bilang ya, ada pelaku prosesnya atau entitas disebut proses manual atau berbasis komputer, dan aliran data dalam bentuk dokumen keluaran dan masukan. Jadi dalam bentuk dokumen keluaran itu kayak input dan output gitu. Jadi kayak dari awal masuk tuh gimana gitu. Jadi kan input tuh kayak masukan dari dokumen masuk sampai dokumen itu dikeluarkan itu gimana. Itu yang dimaksud keluaran dan masukan. Lalu menggambarkan aktivitas apa saja yang sedang berjalan. Jadi aktivitas apa aja sih yang berjalan dalam suatu kegiatan tersebut. Lalu ada menjabarkan aliran dokumen yang terlihat, menjelaskan hubungan-hubungan data dan informasi dengan bagian-bagian dalam aktivitas tersebut. Lalu yang terakhir itu sebagai tools untuk menggambarkan suatu sistem. Nah, itu fungsi-fungsi dari flow map. Nah, di sini ada cara membuat flow map. Yang pertama, seorang analis dan programmer akan membuat flow map, ada beberapa petunjuk yang harus diperhatikan. Seperti yang pertama, flow map digambarkan adalah halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Sebenarnya sih nggak dari kiri ke kanan, cuman lebih tepatnya itu mulainya dari kiri gitu. Tapi kalau misalnya dari alurnya itu dari kiri ke kanan terus ke kiri lagi itu nggak apa-apa. Yang penting itu ada entitas N-nya atau terakhirnya gitu di mana.
Lalu aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Jadi lebih diperjelas lagi, nggak kayak kemarin di flowchart. Jadi nggak cuma secara singkat, tapi lebih diperjelas lagi dalam kegiatan tersebut tuh ada apa aja sih kayak gitu. Lalu di sini ada kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Yang seperti saya bilang tadi harus ada awal, start atau sampai end atau di akhir gitu. Lalu di sini ada setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Jadi kayak mengerjakan, menggunakan, membaca gitu. Buat kata kerjanya udah tahu lah kata kerja ya. Nah, lalu setiap langkah dari aktivitas harus berada dalam urutan yang benar. Jadi harus sesuai urutan gitu. Jadi nggak bisa kayak misalnya dari BAK tiba-tiba ngasih ke absen ke mahasiswa gitu, nggak akan mungkin juga. Harus sepengetahuan dari dosen tersebut. Jadi ada apa sih alurnya tersebut gitu. Nah, terus di sini ada lingkup dan range dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan-percabangan yang menolong memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flow map yang sama. Simbol konektor harus digunakan dan percabangan diletakkan pada halaman yang terpisah atau hilangkan seluruhnya bila percabangan tidak berkaitan dengan sistem. Jadi kayak misalnya ada cabang, jadi kayak misalnya apa sih pilih kayak call decision gitu. Kayak decision gitu, itu kan ada A sama B misalnya. Nah, percabang itu tuh kalau misalnya nggak terlalu penting itu nggak usah digambarkan, tapi kalau misalnya penting itu harus dipisahkan gitu. Jadi kayak misalnya beda alur, terus kayak yang kalau di voucher tuh kayak tombol yang bulat gitu, lambang yang bulat yang menghubungkan gitu. Kalau misalnya nggak masuk itu, jadi kalau misalnya biasanya penuh sih. Jadi kalau bisa kalau percabangannya banyak itu misalnya beda lagi flow map gitu. Maksudnya sama flow map cuman beda kolom gitu. Jadi beda halaman biasanya gitu. Lalu gunakan simbol-simbol flow map yang standar gunakan. Nah, simbol-simbolnya di sini ada di sini ya, saya jelasin ya. Di sini ada dokumen, terus ada simbol hard disk, dokumen banyak. Jadi dokumen banyak itu ini. Lalu ada input output yang menggunakan hidromagnetik di ini input output aja lah maksudnya. Terus kegiatan proses dari operasi program komputer. Jadi ini digunakan proses yang digunakan dalam kegiatan komputer. Terus ini input output menggunakan pita atau magnetik. Kegiatan proses manual. Nah, ini kegiatan proses manual itu pakai lamanya yang ini. Lalu ini input atau output menggunakan disket. Biasanya disket udah tahu kan yang yang data gitulah, udah tahu lah apa ya. Nanti bisa dicari deh kalian kalau misalnya disket bentuknya kayak gimana. Terus di sini ada simbol simbol titik, lalu di sini ada simbol data input atau output, proses pengurutan data di luar proses komputer, lalu simbol suatu proses yang ditunjukkan di tempat lain atau terdefinisi. Nah, kalian bisa lihat lagi ya, kayak ada arsip dan lain-lain. Nah, ini pembagian khusus juga masih ada, kayak decision itu masih bisa digunain di flow map ini. Nah, ini nih yang saya sebut tadi, kayak penghubung dalam suatu aliran yang berbeda. Nah, ini biasanya kalian kalau misalnya cabang itu nggak cukup pakai ini. Jadi kayak nyambungin gitu. Ini alur dan proses sudah tuh ya, kiri kanan atas bawah. Nah, udah sih. Nah, ini perbedaannya. Jadi perbedaannya itu flowchart adalah bagian-bagian yang punya arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Sedangkan flow map itu adalah menggambarkan secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program dan didefinisikan serta perinci. Itu biasanya sih buat flow map. Oke, itu untuk modul 2 ini. Terus sekarang di sini ada ini tugas praktikumnya. Nah, tugas praktikum ini buat yang minggu pertama. Kita langsung maju ke tugas praktikum. Nah, di sini kan ada PT ICT, perusahaan yang memproduksi barang suku cadang, spare part. Pada perusahaan ini pembukuan dilakukan dalam gudang masih manual dan tidak terkomputasi. Sistem informasi pada gudang SIL, PT ICT dalam memasukkan mengeluarkan barang masih menggunakan sistem prosedur yang lama, yang mana masih belum terkomputerisasi. Dalam mengusulkan sistem prosedur yang baru, yaitu sistem yang sudah terkomputerisasi. Maka prosedur pemasukan dan pengeluaran barang menjadi sebagai berikut. Nah, ini nih prosedurnya. Jadi kalian sudah tahu dulu nih entitasnya siapa aja. Entitas itu kayak orang yang melakukan pekerjaan tersebut gitu. Kayak vendor, contohnya vendor ya. Saya kasih tahu nih salah satunya vendor nih. Terus lagi yang lain-lain ini masih ada ya. Jadi dibuat flow map untuk yang ini. Pada episode di atas buatlah flow map dari kedua prosedur tersebut, lalu jelaskan seperti step 1 dan step 2 serta buatlah hasil berupa transformation system atau input proses output. Jadi buatlah hasil berupa transformation system tuh jadi kayak inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa. Jadi flow map lah intinya itu ya. Oke. Terus step 1 dan step 2. Step 2. Ada sih nggak step 1 step 2 ini salah kayaknya.
Oke, terus di sini pada flow ini jelaskanlah proses yang ada dalam flow tersebut dalam bentuk poin-poin. Selain itu buatlah input, proses, dan output yang ada, perusahaan dan hal lain diasumsikan. Oke, ini ya, jadi contohnya kalian harus bikin prosedurnya gitu, prosedur yang kayak gini, yang secara terstruktur gini. Tapi ini udah ada flow map-nya, jadi kalian berubah dari flow map yang ada di sini, jadi ke prosedurnya. Gitu ya, buat penjelasan kali ini, saya tutup. Nah, untuk pengumpulannya biasa ya H+4 itu dikumpulin biasa jadi video praktikum, maksudnya video presentasi buat yang nggak presentasi, terus yang presentasi kirimin PPT-nya saja. Terus laporan seperti biasa dan juga mungkin udah ya PPT, laporan, udah cukup dua itu yang harus dikumpulin. Oke, sekian saya tutup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih buat yang memerhatikan. Ya nggak tahu sih kalian melatih atau enggak, seralah, tapi itu kalian bakal keluar di kuis nanti. Jadi mungkin kalau misalnya kuisnya nggak bisa di hari Selasa, mungkin nanti saya akan pindah jadwalkan buat kuisnya saja, atau nanti bisa di kuisnya itu di minggu kedua setelah presentasi, paling gitu. Oke, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya.